Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dosen pengampu mata kuliah logika yang terhormat Ibu Malikah, teman-teman PAI 2B yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita masih dapat berpikir bersama, kita masih dapat bertemu bersama walaupun hanya dengan genggaman pertemuan kita, tapi jangan sampai merenggangkan kesatuan ataupun kekeluargaan dari PAI 2B ini. Perkenalkan, nama saya Nur Khalis Yusuf dari PAI 2B. Di sini saya dari kelompok 4 ingin mencoba mempresentasikan tentang memahami konsep kekeliruan berpikir dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. Langsung saja pengertian kekeliruan berpikir. Kekeliruan berpikir atau kesalahan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ini dari pengertian kekeliruan berpikir. Next. Macam-macam kekeliruan berpikir. Kekeliruan berpikir itu ada 3, yakni yang pertama adalah kekeliruan berpikir formal, kekeliruan informal, dan kekeliruan penggunaan bahasa. Ini nanti akan kita kupas bersama-sama apa itu kekeliruan formal, kekeliruan informal, dan kekeliruan penggunaan bahasa. Lanjut. Yang pertama adalah kekeliruan berpikir dalam hal kekeliruan formal. Kekeliruan formal adalah kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Dalam hal ini adalah kekeliruan yang sudah melenceng dari apa yang ditentukan oleh kaidah-kaidah logika. Dan yang B adalah kekeliruan informal. Kekeliruan informal adalah kerancuan yang dihasilkan dari kekeliruan memahami konsep yang mendasar, seperti terma, definisi, dan pembentukan premis. Kekeliruan berpikir yang 3 adalah kekeliruan penggunaan bahasa. Terjadi karena beberapa hal. Biasanya kata-kata dalam bahasa dapat memiliki arti yang berbeda, dan arti yang sama pun bisa ada pada kata-kata yang berbeda. Jadi penggunaan bahasa ini, kekeliruan penggunaan bahasa terjadi biasanya kata-kata dalam bahasa yang dapat memiliki arti yang berbeda ataupun sebaliknya, dan arti yang sama pun bisa ada pada kata-kata yang berbeda. Nanti kita jelaskan pada contoh-contohnya. Lanjut. Macam-macam kekeliruan berpikir adalah dari kekeliruan formal. Ini sebenarnya banyak, namun saya di sini untuk mempersingkat waktu, saya menyebutkan hanya 3. Nanti bisa kita cari lain-lainnya di makalah juga ada, atau mungkin bisa searching di Google, itu banyak untuk macam-macam dari kekeliruan formal, kekeliruan informal, dan kekeliruan penggunaan bahasa. Adapun contohnya, yaitu untuk kekeliruan formal ada fallacy of term, yang kedua ada fallacy of undistributed middle, dan yang 3 ada fallacy of two negative. Itu untuk yang kekeliruan formal. Dan untuk yang kekeliruan informal ada fallacy of hasty generalization, fallacy of forget hypothesis, dan fallacy of begging the question. Untuk yang kekeliruan penggunaan bahasa adalah fallacy of composition, fallacy of division, fallacy of equivocation. Yang pertama adalah fallacy of term, atau kekeliruan karena menggunakan 4 term. Contohnya, semua perbuatan mengganggu orang lain diancam hukuman. Itu untuk yang pertama. Menjual di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi, menjual harga di bawah harga tetangganya diancam. Jadi semua contoh 1, 2 ini digabungkan
Dan yang ketiga adalah jadi menjual barang di bawah harga tetangganya diancam. Itu untuk yang contoh yang pertama, fallacy of term atau kekeliruan karena menggunakan 4 term. Ini sudah keluar dari kekeliruan formal tadi, keluar dari kaidah-kaidah logika. Contoh yang B adalah fallacy of undistributed middle atau kekeliruan karena kedua term penengah tidak mencakup. Contohnya, orang yang terlalu banyak belajar kurus, dia kurus sekali. Karena itu tentulah ia banyak belajar. Jadi bukan berarti orang yang kurus sekali itu banyak belajar. Begitu maksudnya. Yang ketiga adalah fallacy of two negative atau kekeliruan karena menyimpulkan dari dua premis yang negatif. Contohnya, tidak satu pun barang yang baik itu murah. Semua barang di toko itu murah, jadi semua barang di toko adalah baik. Itu bukan tentu semua barang di toko itu adalah baik. Itu bukan maksudnya bukan berarti semua barang di toko adalah baik. Next. Kekeliruan informal. Contoh yang pertama adalah fallacy of hasty generalization atau kekeliruan karena membuat generalisasi terburu-buru. Contohnya adalah dia orang Islam, mengapa membunuh? Kalau begitu orang Islam memang jahat. Itu contoh yang fallacy of hasty generalization, kekeliruan karena membuat generalisasi terburu-buru. Yang kedua adalah fallacy of forecast hypothesis atau kekeliruan karena memaksakan praduga. Contohnya, seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa istrinya lah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmoni hubungannya dengan istrinya. Padahal sebenarnya karena goresan besi pagar. Jadi kekeliruan informal di sini adalah kekeliruan berpikir karena melihat dengan hanya menyangka atau menduga, bukan meneliti aslinya karena apa orang itu tersebut terluka. Yang ketiga adalah fallacy of begging the question, kekeliruan karena mengundang permasalahan. Contohnya, Tuhan itu mesti ada karena adanya bumi. Di sini orang akan membuktikan adanya Tuhan dengan dasar adanya bumi, tetapi tidak dibuktikan bahwa bumi adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah kekeliruan yang karena mengundang permasalahan. Yang selanjutnya adalah kekeliruan penggunaan bahasa. Maaf, ini ada kesalahan teknis. Yang adalah fallacy of composition atau kekeliruan karena komposisi. Contohnya adalah setiap kapal perang telah siap tempur, maka keseluruhan angkatan laut sudah siap tempur. Yang kedua, Moore ini sangat ringan, karena itu mesinnya ringan juga. Nah, jika dilihat kalau dalam penggunaan bahasa, ini kesalahan, bukan berarti Moore itu ringan, mesinnya juga ringan. Gitu. Kekeliruan penggunaan bahasa yang kedua adalah fallacy of division atau kekeliruan karena dalam pembagian. Contohnya adalah komplek ini dibangun di atas tanah yang luas, tentunya kamar-kamar juga luas. Nah, belum tentu komplek itu dibangun di atas tanah yang luas, kamar-kamarnya juga luas. Ini kekeliruan penggunaan bahasa. Kekeliruan penggunaan bahasa yang ketiga adalah fallacy of equivocation atau kekeliruan karena menggunakan beberapa kata dalam beberapa arti. Contohnya adalah gajah adalah binatang, jadi gajah kecil adalah binatang kecil. Kata kecil dalam gajah kecil berbeda pengertiannya dengan kecil dalam binatang kecil. Itu tadi sedikit materi atau sedikit yang dapat kami sampaikan.
Mungkin hanya itu sebatas kemampuan saya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambahkan di grup atau bisa mempertanyakan di grup, kami persilahkan, dan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu Malika selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.